lampiran pasal 3-nya disebutkan ini milik Haji Jahuri. Mau dijual. Nah, Ini titik garisnya sebelah sini nih. Nah, ini yang kami sesalkan. Kenapa seperti itu? Padahal itu kan tidak sama dengan putusan pengadilan. Gitu. Ketegangan muncul di Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya setelah ahli waris mendapati pemerintah setempat diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik mereka dengan cara memasang plang kepemilikan secara sepihak oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Ahli waris mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinan atas tindakan tersebut yang dinilai melanggar hak mereka sebagai pemilik sah. Menurut keterangan ahli waris dan beberapa saksi, lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun tiba-tiba dikuasai oleh aparat pemerintah tanpa adanya komunikasi atau negosiasi yang memadai. Keberadaan tanah seluas 5.740 meter persegi ini awal mula dibeli oleh Bapak Haji Jahuri pada tanggal 10 Februari 1936. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat jual beli yang sah dan masih tersimpan apik sampai saat ini. Diketahui di atas tanah tersebut sekarang berdiri bangunan SMP 12 Tasikmalaya. Surat jual beli tahun 36 tertanggal 10 Februari 1936 ini sudah jelas menentukan bahwa di sini ada disebutkan tanah milik Haji Jahuri. Nah, yang ini nih. Nah, yang ketiga ini di Kidul milik Muhammad Jahuri. Jadi ini sebetulnya surat jual beli lokasi SMP yang menetapkan, yang menjelaskan bahwa tanah lapang itu milik Haji Jahuri. Sejak tahun 1936, tanah kosong tersebut sering digunakan oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kegiatan sepak bola. Hal ini berhubungan dengan Haji Jahuri muda yang sangat menggemari sepak bola. Saking cintanya terhadap sepak bola, Haji Jahuri sempat memindahkan makam keluarganya yang dimana keberadaan makam pada saat itu berada di tengah lapangan dan dinilai mengganggu lajunya permainan. nah makam itu digali karena susah untuk sepak bola kan kagok ya istilahnya, sangat menghalangi pindahkan ke sebelah selatan. Di situ kan makam keluarga juga pindahkan ke situ dengan maksud supaya kegiatannya tidak terganggu dan diamankan lah supaya sama keluarga Pak Muhammad Jahuri sama masyarakat. Abi dapat masukan dari salah satu warga Abi, namanya Pak Tutang Muhammad Takdir. Dia kerja di kelurahan sebagai sekretaris lurah dulu. Sekarang udah pensiun. Nah, dulu dia sering bilang sama saya, ke Wayuyu, gua uruskan dia lapang. Soalnya di kelurahan, di kecamatan, buat di Pemkot, kayak asik nah. Itu. Sekarang Pak Tutang udah pensiun. Saya secara pribadi ngambil kesimpulan pribadi nih ya, berarti tanah ini masih kayaknya milik ahli waris. Pada tahun 1965 yang bertepatan dengan peristiwa G30 SPKI, lapangan tersebut sempat ditawar oleh pemerintah kecamatan, namun Haji Jahuri menolaknya dan lebih memilih untuk mempersilahkan tanah lapang tersebut digunakan untuk bermain sepak bola. Namun di sisi lain, pemerintah Kecamatan Kawalu tetap mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai aset kecamatan. Menindaklanjuti hal tersebut tentu membuat berang ahli waris. Pada tahun 2020, ahli waris mengulang kembali proses pengembalian hak tanah dari Pemkot Tasikmalaya dengan melakukan proses persidangan pertama pada 25 Januari 2022.
di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Ini di pasal 3 disebutkan bahwa Haji Jahuri meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 76. Terus kemudian meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat di RT 2 RW 12 Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya seluas 5.740 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah di atasnya bangunan SMP, sebelah timur ada gang, sebelah selatan Jalan Sindangwangi, dan sebelah barat itu tanah di atasnya berdiri kantor Koramil. Jadi ini sudah jelas di dalam lampiran pasal 3-nya disebutkan ini milik Haji Jahuri. Setelah beberapa kali sidang, akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya putusan nomor 465 tahun 2022 yang menyatakan bahwa tanah lapang Sindangwangi ini milik ahli waris Haji Jahuri. Namun tidak sampai di situ, proses pengembalian hak tanah ini berlanjut di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Tetapi setelah melalui beberapa kali persidangan, kekecewaan dirasakan ahli waris ketika keluar putusan nomor 12 tahun 2023 yang menyatakan menolak eksepsi terduga, yaitu Pemkot Tasikmalaya, dan juga menolak gugatan ahli waris. Karena kekecewaan tersebut, kemudian ahli waris naik banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang akhirnya menghasilkan putusan nomor 679 tahun 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Andi Ibnu Hadi selaku pengacara keluarga ahli waris mengungkapkan bahwa sengketa lahan ini terdapat 2 objek lahan. Lahan lapangan yang sekarang ditempati oleh SMP 12 dan lahan sebelahnya yang sekarang dikuasai oleh Koramil dan UPTD. Yang jika dilihat dari AJB 1936, kedua lahan tersebut milik keluarga ahli waris. Bahkan, tanah-tanah lapang itu sudah terdapat 2 gugatan. Gugatan pertama, ahli waris mengakui bahwa lahan itu akan dibeli oleh kecamatan. Namun pihak kecamatan malah mengakui tanah tersebut sudah dibeli oleh kecamatan. Tetapi mereka tidak melengkapi pembelian tanah tersebut dengan bukti-bukti yang kuat. Yang pasti bagi kita mengakui bahwa tanah itu adalah tanah milik keluarga Haji Jahuri. Ya. Karena itu sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan agama gitu. Di putusan pengadilan agama itu sudah jelas dicantumkan bahwa tanah itu adalah milik ahli waris keluarga Haji Jahuri, begitu, gitu kan. Nah sekarang itu kan pihak Pemkot memasang pelang yang menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri yang kedua itu menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik Pemkot. Itu silakan aja dilihat gitu kan oleh semua pihak gitu. Ada nggak secara eksplisit yang menyatakan bahwa putusan itu menyatakan dalam petitumnya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah Kota Tasikmalaya gitu. Tetapi kalau dalam putusan di pengadilan agama sudah jelas gitu. Di sisi lain, pihak Pemkot secara tiba-tiba memasang pelang yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemkot Tasikmalaya. Nah, pemasangan pelang oleh Pemkot ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum, gitu ya, baik secara perdata maupun pidana, begitu kan? Itu. Jadi mereka tidak memiliki legal standing, itu, tidak memiliki legal standing bahwa tanah ini adalah tanah Pemkot, itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar, gitu kan? Tidak bisa dijadikan dasar, dan kita akan melakukan upaya hukum ya. Saat pemeriksaan dalam daftar inventaris daerah yang ada di kecamatan oleh Hakim Pengadilan Agama, hasilnya tidak ada legal standing yang menyatakan bahwa tanah itu milik Pemkot. Oleh karena itu, Andi bersama ahli waris akan melakukan laporan ke kepolisian maupun Komnas HAM, dan Andi berharap pemerintah bisa lebih menghargai hak-hak kepemilikan warganya.